Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bertemakan aplikasi game horor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sultan Fil Ilmi dengan NIM digit terakhir 143. Yang kedua, Roja Akmaluz Zuhair dengan NIM digit terakhir 145. Muhammad Ilham Jazuli dengan NIM digit terakhir 154. Yang keempat, Kenji Rofif Daniswara dengan NIM digit terakhir 155. Yang kelima, Adam Rahmatullah dengan NIM digit terakhir 162. Yang keenam, Miftahur Rizki dengan NIM digit terakhir 164. Yang ketujuh, Muhammad Thorik Diaul Haq dengan NIM digit terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, konsep dari game yang kami buat ini. Untuk konsep game yang kami buat ini, pemain berperan sebagai seorang prajurit yang harus bertahan hidup dari gelombang serangan monster di dalam sebuah rumah horor. Tujuan utamanya adalah mengalahkan sejumlah monster yang ditentukan di setiap level untuk maju dan mencapai skor setinggi-tingginya. Dan yang selanjutnya kami akan jelaskan fitur-fitur dari game tersebut. Yang pertama yaitu 10 level progresif, yang dimana kesulitan meningkat di setiap level dengan memperkenalkan musuh baru dan tantangan yang lebih berat. Yang kedua, beragam jenis musuh. Terdapat lebih dari 8 jenis monster atau musuh, seperti mumi, zombie, vampire, skeleton, dan lain-lain. Masing-masing dengan perilaku dan karakteristik unik yang diimplementasikan melalui pewarisan. Yang ketiga, sistem skor dan amunisi. Pemain mendapatkan skor untuk setiap monster yang dikalahkan dan koin yang diambil. Amunisi terbatas dan dapat diisi ulang dengan mengambil item ammo drop. Yang keempat, struktur menu lengkap. Di sini aplikasi memiliki alur navigasi yang jelas, termasuk menu utama, tutorial atau bisa disebut dengan cara bermain, pilihan level, dan papan skor tertinggi. Yang terakhir, lingkungan dinamis. Latar belakang dan elemen visual berubah di setiap level untuk menyesuaikan dengan tema monster yang akan dihadapi. Lanjut, di sini saya juga akan menjelaskan gameplay dari permainan ini. Yang pertama, menu utama. Pemain disambut dengan halaman utama, di mana mereka bisa memulai game, melihat cara bermain, memilih level, atau memeriksa skor tertinggi. Yang kedua, gameplay inti, yang subnya dari kontrol terlebih dahulu. Pemain menggunakan tombol panah, button left, right, dan atas untuk bergerak dan melompat. Yang kedua, untuk menembak, tombol A untuk menembak ke kiri dan D untuk menembak ke kanan. Dan yang ketiga, tantangan, menghindari kontak fisik dengan monster. Jika terjadi kontak, permainan berakhir atau bisa disebut yang sebagai familiarnya game over. Yang ketiga, menyelesaikan level. Pemain harus mengalahkan jumlah monster yang telah ditentukan untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Dan yang terakhir, game over. Jika pemain kalah, skor akhir akan ditampilkan dan pemain diberi opsi untuk mengulang level atau kembali ke menu utama. Di sini untuk yang bab kedua, izinkan saya menjelaskan konsep PBO yang ada di game ini. Yang pertama, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah penyatuan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit, yaitu class. Ini menyembunyikan detail internal objek dari dunia luar. Yang kedua, polimorfisme. Polimorfisme berarti banyak bentuk. Ini memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespons metode dengan nama yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Ini sering dicapai melalui method overriding.
Yang keempat, inheritance. Inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain sebagai induknya. Yang kelima, abstraksi. Abstraksi berarti menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menunjukkan fungsionalitas yang esensial kepada pengguna. Yang ketujuh, pola design stage, yang dimana pola design stage memungkinkan sebuah objek untuk mengubah perilakunya ketika stage internalnya berubah, seolah-olah objek tersebut mengubah kelasnya. Ini sering digunakan untuk menghindari banyak pertanyaan if else atau switch case yang rumit dalam kode yang menangani stage objek. Kemudian selanjutnya ada pola desain singleton. Pola desain singleton memastikan bahwa sebuah kelas hanya memiliki satu instance tunggal dan menyediakan titik akses global ke instance tersebut. Ini berguna ketika hanya ada satu objek yang diperlukan untuk mengkoordinasikan tindakan di seluruh sistem. Kemudian yang terakhir adalah class, yaitu class adalah blueprint untuk membuat objek. Dalam kode ini, function constructor digunakan untuk mendefinisikan class. Kemudian yang selanjutnya ada program documentation, yang mana di sini ditunjukkan ada halaman utama. Jadi halaman utama di game ini adalah menu utama dengan latar belakang visual yang dinamis untuk memperkenalkan suasana permainan. Fitur intinya adalah menyediakan tombol navigasi untuk mulai, tutorial, level, dan skor guna mengakses semua bagian aplikasi. Selanjutnya ada halaman tutorial. Pada halaman ini menyajikan blok teks terpusat yang merinci semua aturan main, mulai dari kontrol gerakan dan menembak, hingga tujuan permainan dan cara kerja amunisi. Halaman ini didesain secara minimalis dengan hanya satu tombol navigasi, yaitu tombol home, untuk memudahkan pemain kembali ke menu utama setelah membaca instruksi. Kemudian yang selanjutnya ada halaman untuk misinya. Jadi halaman misi ini adalah layar transisi dinamis yang berfungsi sebagai pengarahan sebelum pemain memasuki level baru. Halaman ini secara visual menampilkan tema dari level yang akan datang sebagai pratinjau, serta menyajikan teks yang menjelaskan misi selanjutnya. Selanjutnya ada halaman level. Dengan latar belakang pemandangan kuburan yang kelam, halaman ini menampilkan sebuah grid berisi 10 tombol interaktif. Setiap tombol tidak hanya berfungsi untuk memulai level yang sesuai saat diklik, tapi juga menampilkan deskripsi singkat tentang jenis musuh di level tersebut. Sebuah tombol home juga tersedia untuk navigasi kembali ke menu utama. Kemudian ada halaman skor. Pada halaman ini menampilkan sebuah daftar skor yang diformat secara numerik. Namun penting untuk diketahui bahwa saat ini daftar tersebut hanya berisi contoh atau placeholder dan belum menampilkan skor aktual dari hasil permainan. Sebuah tombol home tersedia sebagai satu-satunya navigasi untuk kembali ke menu utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi yang terdapat di dalam kode yang kami buat. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu komposisi adalah prinsip desain di mana objek dibangun dari objek lain yang lebih kecil dan independen. Salah satunya adalah kelas. Lalu untuk contoh di dalam kodenya, di sini terdapat penerapan dari beberapa komposisi. Di antaranya adalah objek button, habis itu objek home button, habis itu ada complete button, how button, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa komposisi di sini yang dimana komposisi ini berfungsi sebagai alat pembantu ketika kita ingin menjalankan game yang telah kita buat. Selain dari yang saya sebutkan tadi, juga ada start button, like button, replay button, next button, level 1 button, level 2 button, level 3, dan lain sebagainya. Lalu di sini di dalam komposisi juga terdapat objek readback
Selain itu juga ada objek lightning, dan dalam komposisi ini juga ada array untuk entitas game, di mana array untuk entitas game ini menyimpan beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah this enemy ini untuk menyimpan objek-objek musuh seperti mummy, grim, werewolf, zombie, skeleton, spider, ghost, cat, and vampire. Lalu yang kedua ada this witches ini yang berfungsi untuk menyimpan objek-objek witch. Lalu yang ketiga ada this zombies yang berfungsi untuk menyimpan objek-objek zombie, ya, kamikaze zombie dan property list terkait. Lalu yang selanjutnya ada these coins yang berfungsi untuk menyimpan objek bone. Lalu yang terakhir ada ammunition yang berfungsi untuk menyimpan objek ammunition. Lalu selanjutnya ada polarization state. Polarization state ini berfungsi untuk memungkinkan sebuah objek untuk mengubah perilakunya ketika state internalnya berubah. Objeknya akan tampak mengubah kelasnya, dan di dalam kode ini pola state diimplementasikan pada objek game melalui properti game.page. Bisa dilihat di sini ada beberapa kondisi di mana user nanti bisa memilih home, level, scores, play, replay, dan lain sebagainya. Lalu juga ada game page property, di mana game page property ini menyimpan string yang menunjukkan state game saat ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti home, how, levels, play, game over, next, dan lain sebagainya. Lalu juga ada draw function yang dimana bertindak sebagai konteks dalam pola state. Lalu selanjutnya ada kelas yang dimana di dalam kelas ini di dalam kode kami terdapat beberapa kelas. Di antaranya adalah kelas enemy, habis itu kelas mummy, lalu ada kelas kamikaze skeleton. Oke, selanjutnya adalah konsep abstraksi. Secara sederhana, abstraksi merupakan menyembunyikan detail yang rumit dan hanya menunjukkan informasi yang penting. Jadi kalau kita analogikan, kita bayangkan membuat sebuah konsep atau sebuah konsep mobil, dan konsep itu mendefinisikan bahwa setiap mobil harus punya roda, mesin, ataupun setir. Nah, karena itu cuma konsep, jadi si konsep itu tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat setiap komponennya. Nah, konsep itu baru ada pada mobil yang spesifik yang dibuat secara konsep tersebut. Lalu kalau kita lihat di dalam kode, ya, abstraksinya itu ada di enemy. Di sini enemy bertindak sebagai kelas abstrak. Jadi dia menetapkan bahwa setiap musuh di dalam game ini memiliki properti dasar seperti posisi, ada ukuran, ada juga kecepatan. Lalu ada juga kelas mumi. Nah, jadi si kelas mumi ini mewarisi semua properti dari enemy, kemudian menambahkan detailnya sendiri seperti warna, tubuh, ataupun perban. Lalu yang kedua ada polymorphisme. Ya, di dalam pemrograman yang namanya polymorphisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Nah, di dalam pemrograman ini berarti kita bisa memperlakukan objek dari kelas yang berbeda seolah-olah mereka sama. Jadi caranya kita cuma memanggil metode yang sama pada mereka, tetapi setiap objek itu akan merespon dengan cara yang unik. Kalau kita analogikan itu bisa seperti tombol play, ya. Jika meskipun tombolnya play, tapi kalau dia ditekan di TV, dia akan memutarkan film. Kalau misalkan ditekan musik, dia juga akan memutar lagu. Ya, ini kode polymorphisme. Di kode saya ini, setiap jenis musuh, baik itu mumi, zombie maupun skeleton, itu memiliki metode yang sama, yakni bernama run. Namun implementasi atau isi dari metode run ini berbeda-beda untuk setiap musuh. Jadi ada kategorinya sendiri. Secara otomatis
si mumi tadi akan menjalankan run versi dirinya dan zombie juga akan menjalankan run versi dirinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada singleton pattern. Secara definisi singleton pattern ini sebuah pola desain ya, sebenarnya bukan konsep dasar OOP, tapi ini sangat berguna di dalam kode pemrograman yang kita bikin. Prinsipnya si singleton pattern ini memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu objek, satu instansi aja. Jadi lalu si instansi tersebut dapat dikategorikan secara atau diakses secara global. Ya kalau kita analogikan, bayangkan kalau kita mempunyai sebuah klub sepak bola, lalu kita menambahkan manajer di dalamnya, tentunya kita tidak memerlukan banyak manajer, hanya satu aja. Kalau banyak manajer tentunya akan membuat kontradiksi yang parah terhadap klub kita. Ya kalau di kodenya ini, di awal kode saya membuat variabel global bernama game, lalu saya menginisiasinya dengan new game hanya sekali. Nah, sejak saat itu objek game ini menjadi satu-satunya pusat kendali. Ada juga objek lain seperti button, ketika diklik tidak menciptakan sebuah state baru. Jadi dia akan berfungsi kepada objek yang game sudah ada, misalnya dengan mengubah sebuah game page untuk berpindah halaman atau memanggil game reset. Lanjut, yang pertama yaitu enskapsulasi. Nah, jadi di enskapsulasi ini prinsip buat menyembunyikan detail ya, implementasi internal suatu objek dan hanya untuk mengekspos antarmuka yang diperlukan kepada dunia luar. Jadi fungsi ini dengan menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam suatu unit objek serta mengontrol akses ke properti dan metode tersebut. Nah, di dalam kode ini ada enskapsulasi ya, yang jelas setiap definisi objek berkelas, yaitu yang pertama ini ada var button untuk objek buttonnya. Terus di sini juga ada property x, y size, content page, level, text size, border, color dan lain-lain, dan metode draw juga. Yang relevan dengan sebuah tombol nanti dikelompokkan bersama dalam sebuah konstruktor button dan prototipenya. Jadi nanti pengguna objek button tidak perlu kayak tahu ya, bagaimana button itu internal itu menghitung warna hover atau bagaimana teksnya untuk digambar. Jadi mereka itu hanya perlu buat memanggil button instant.draw tadi yang untuk menampilkan tombol. Jadi kita internalnya seperti this grow atau this text size ini terus tersembunyi. Nah, terus selanjutnya yaitu ada konsep inheritance atau pewarisan. Jadi di pewarisan ini kita itu mewariskan, di mana kelas itu dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Jadi kayak memungkinkan pengguna itu menggunakan kembali kode seperti pembentukan hierarki kelas ya. Kalau di sini itu terlihat jelas ya pada objek bone yang mewarisi dari koin. Nah, di sini itu ada koin object, var koin object. Nah, jadi nanti di sini itu bonenya itu mewarisi dari koin. Nanti ini coin.call, fungsi dari coin.call ini memanggil kayak konstruktor koin dalam konteks objek bone yang baru terlihat. Jadi kayak memastikan bagaimana properti dasar seperti pos, WH dan time load to life kayak diinisialisasi oleh koin. Terus ada bone property sama dengan bone create coin.prototype. Nah, di sini itu kayak kunci pewarisan prototype di JavaScript. Jadi kayak membuat prototype kayak menjadi objek mewarisi dari koin prototype. Jadi kayak semua yang metode yang didefinisikan pada coin.prototype itu kayak update akan tersedia untuk objek bone. Terus ini ada bone prototype run. Ada bone prototype run yang terakhir ini tuh buat memanggil this update karena coin.prototype itu mewarisi dari coin.prototype. Jadi this update ini akan merujuk pada metode
umum yang didefinisikan di koin. Yang terakhir yaitu pola desain factory. Nah, di sini tuh ada var collectible factory. Jadi untuk pola kreasi yang menyediakan interface buat objek ya di dalam superclass. Tapi kayak memungkinkan subclass itu untuk mengubah jenis objek yang mau dibuat. Jadi tujuannya itu untuk mengabstraksi proses inisialisasi objeknya. Jadi nanti kode clearnya itu tidak perlu tahu kalau kelas konkretnya objek itu sedang dibuat. Jadi untuk menjawab eskapsulasi dan warisan kelas H itu, oke, untuk kalau ngerannya kita langsung run di GitHub ya. Oke, jadi nanti kita upload dulu di GitHub-nya untuk mendapatkan hosting ya, hosting statisnya. Nanti kita langsung upload file-filenya. Kalau sudah terupload seperti ini, kita langsung di bagian menu setting. Nah, kalau sudah, langsung kita buka di menu page. Nah, untuk di sini itu branch-nya kita pilih yang di manage brand, terus direktorinya di directory root. Nah, nanti klik save. Kalau sudah, nanti maka kita tunggu. Nah, kalau sudah, nanti ada tampilan di deployment ini, bagian yang ini ada tulisan GitHub page. Nah, kalau sudah terlihat linknya itu, kita langsung klik aja ya. Nah, otomatis kita akan masuk ke gamenya. Langsung saja kita demokan ya. Yang pertama kita lihat tutorialnya dulu. Tutorialnya yaitu untuk tombol panah ya, ke kanan ke kiri. Buat lompat itu nanti kan ke atas. Nah, untuk nembak kita klik tombol A sama D ya. Jadi nanti kita itu harus sebisa mungkin melompat dan menghindari dari zombie-zombie yang datang. Dan kalau misal ada peluru, kita bisa nembak. Coba kita langsung mulai. Nah, kita klik play. Nah, ya. Lompat guys, tembak, lompat. Nah guys, coba kita lebih ke level yang paling susah ya. Kita langsung lompat ke level yang paling susah. Guys, bisa mungkin kita harus, sorry ya, teman saya memang agak wibu. Oke, kira-kira seperti itu ya demonya. Demikian presentasi dari kode yang telah kami buat berupa game hantu yang mengaplikasikan beberapa subjek kelas, diantaranya komposisi dan lain sebagainya. Presentasi kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.